Oke, bismillah ya. Selanjutnya Hamka menjelaskan sisi batinnya, sisi imateri dari kebahagiaan. Ada 4. Ini menarik ya. 4 ini mungkin teman-teman menganggapnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan, tapi ini dekat, kata Hamka. Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama i'tiqad, yang kedua yakin, yang ketiga iman, yang keempat din. Ini sikap-sikap batin unggulan untuk orang bisa bahagia. Yang pertama i'tiqad. Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang diombang-ambingkan. Ini namanya i'tiqad, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu i'tiqad. Nah, setelah i'tiqad ada yakin. Ini lebih dalam. Yakin ini lebih dalam daripada i'tiqad. I'tiqad itu sekedar percaya dan mantap. Tapi kalau yakin, ini tahu alasannya, ngerti dalilnya, itu yakin. Jadi yang pertama kuat pendirian, yang kedua kuat pendirian dan tahu alasannya. Kenapa saya harus ini? Iya Pak, karena ada dalil begini. Kenapa saya harus begitu? Yo, argumennya ini. Ini namanya orang yakin. Nanti mungkin teman-teman ingat ya, jenisnya yakin itu kan ada 3. Dalam epistemologi Islam disinggung juga oleh Hamka. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu ketika saya berangkat ke sini, saya tahu nanti teman-teman takmir akan membeli saya minum 2 gelas. Itu ilmul yakin namanya. Ainul yakin itu saya lihat sendiri, loh ini loh ada 2 gelas. Hakul yakin itu gelasnya saya ambil terus saya minum. Ini hakul yakin. Ilmu yakin itu kalian baca kitab terus melihat bahagianya orang berumah tangga. Sekarang kamu tahu bahagianya orang berumah tangga meskipun kamu masih jomblo. Itu ilmu yakin. Nanti begitu lihat temanmu menikah, sepanjang di atas pelaminan senyum terus. Nah, sekarang kamu ainul yakin, melihat sendiri benar orang nikah itu memang membahagiakan. Tapi ini masih ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu menikah sendiri, nanti kamu baru sadar. Ternyata itu namanya hakul yakin. Jadi ini levelingnya ya. Beda dengan i'tiqad tadi. Kalau i'tiqad kan percaya saja saya Pak, enggak tahu. Tapi kalau yakin itu paling tidak minimal kamu didasari ilmu, didasari dalil. Atau lebih mantap lagi, saya lihat sendiri Pak. Atau lebih mantap lagi, saya ngalami langsung Pak. Itu derajatnya orang yakin. Kalian diberitahu pacarmu dibonceng orang lain loh, jangan-jangan selingkuhannya. Masih info, namanya ilmu yakin. Nah, terus kamu kejar. Wah, kamu lihat sendiri, itu di depan saya sama cowok lain misalnya. Nah, ini namanya ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu datangi, kamu lihat beneran. Oh, ternyata bapaknya. Jadi
Nah ya, ini bisa levelnya hakul yakin lebih mantap. Kalau tadi ilmu yakin masih meragukan, ainul yakin meskipun lihat sendiri kadang-kadang juga salah lihat. Tapi kalau sudah mengalami langsung hakul yakin lebih mantap. Oke, jadi itu yang kedua, yakin. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam daripada sekedar yakin, yaitu iman. Kalau iman ini ranahnya sudah meluas, tidak hanya berhubungan dengan keyakinan, tapi juga berhubungan dengan ungkapan lewat kata dan tindakan atau perbuatan. Itu iman namanya. Tidak sekedar saya yakin Allah itu ada, tapi juga dilisankan lewat syahadat dan dijalankan lewat ibadah-ibadah. Itu iman. Kita bahagia juga begitu. Tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Sinkron semua, di situ kita bahagia. Jadi orang beriman itu kan tidak hanya dituntut batinnya yakin atau i'tiqad, tapi juga lisan dan perbuatannya menggambarkan apa yang ada di batin. Lebih dalam lagi ada puncaknya, namanya din atau agama. Cirinya apa? Agama, lupa kan tadi sudah ada batinnya, lisannya, kemudian perbuatannya. Ya, tapi kalau agama nambah satu variabel lagi, yaitu keutuhan hidup kita sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ada taslim, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sisi din, namanya agama. Jadi ini situasi batinnya orang yang bahagia. Itu yang paling awal namanya i'tiqad. Lebih mantap lagi namanya yakin. Lebih mantap lagi ada pada iman, lebih mantap lagi ada pada din, agama. Ya karena nanti kebahagiaannya kan incerannya bahagia dunia dan akhirat. Baik, kalau yang sebelumnya tadi aspek materi lebih banyak bahagia di dunia. Kalau ini batin yang mengarah juga ke akhirat. Makanya ada iman, ada din. Baik, ini masih pengantar menuju kebahagiaan. Nah, sekarang tahapan-tahapannya. Untuk bisa bahagia, ya seluruh komponen diri kita kan juga harus bahagia. Diawali dari mana saja itu level kepuasannya seseorang dan level kebahagiaannya. Bahagia itu yang harus puas duluan kalau pakai tabel ini, yaitu akalnya. Akal kita bisa menerima, lega, tuntas, itu kita bahagia sudah. Tapi kalau pikiran kita masih ganjel, saya masih ragu-ragu ini Pak, itu belum. Yang paling awal kita harus memuaskan pikiran kita. Jadi kebahagiaan paling awal itu. Kalau pikiran kita sudah puas, naik lagi satu level perasaan kita. Rasanya nyaman. Jadi akalnya karena puas dia diam, perasaannya kemudian merasa nyaman. Ini dua yang awal itu sisi batin. Kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan level akal, ada kebahagiaan level perasaan. Kata Hamka, dua yang pertama ini individual. Tapi nanti bisa naik satu level lagi, kebahagiaan level sosial. Diawali dari level sosial yang paling kecil, rumah tangga. Kalau akal puas, perasaan nyaman,
berlanjut, keluarga kita nyaman, bahagia. Nah, ini level kebahagiaan yang lebih tinggi. Kalau keluarga sudah bahagia, naik satu level lagi, sukses dalam bidang karir, mata pencaharian. Ini akan lebih membahagiakan lagi. Kalau itu juga beres, kita bisa naik ke level tertinggi kebahagiaan ketika kita bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Ini nanti yang termasuk makrifat tadi. Jadi ini tahapan-tahapan yang mungkin kita alami saat kita meniti jalan kebahagiaan. Yang lebih atas mengandung bawahnya, tapi yang bawah tidak punya atasnya. Kalau kita nyaman di perasaan, biasanya akalnya sudah beres. Kalau akal masih cerewet, tidak puas, perasaan kita juga masih goyang. Kalau kita beres di rumah tangga, keluarga, biasanya ya perasaannya sudah enak, akalnya sudah jinak. Kalau perasaan masih belum nyaman, akal masih bingung, tidak karu-karuan, di level rumah tangga pun masih sulit untuk bahagia. Jadi kalau sudah di atas, punya bawahnya. Tapi kalau di bawah tidak mesti punya atasnya. Rumah tangga nyaman, aman, tentram, tapi belum jaminan karir, mata pencaharian beres. Termasuk yang paling atas. Orang tidak mungkin bisa sepenuh hati menyerahkan diri pada Allah kalau masih ada ganjalan karir, ganjalan keluarga, pikirannya masih kacau, perasaannya masih awut-awutan. Sulit kita pasrah pada Tuhan. Inilah level-level tahapan orang bahagia. Yo, silakan teman nanti merenungi ya, saya ada di mana, sampai di titik mana. Akal beres, perasaan nyaman, Pak. Rumah tangga belum, Pak. Karir nanti dulu, Pak. Oh, berarti 3 yang atas masih belum. Makanya ada yang bilang menikah itu setengahnya agama, karena bahagiamu juga masih setengah, belum bisa sampai atas. Makanya tidak boleh ada yang niat tidak nikah ya. Kalau kamu niat tidak nikah ya sampai akhir hayat bahagiamu setengah. Ada setengahnya lagi, 3 yang atas itu kan tidak terpenuhi kamu. Baik, kita lanjutkan. Ayo, bahwa kamu lama dapatnya atau tidak dapat kan bukan berarti kamu niat tidak nikah. Nanti kalau ditanya Allah, kamu kok tidak nikah? Saya sudah niat ya Allah. Sayangnya kok tidak ketemu-ketemu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah paradok materi. Paradok materi itu, mari pinter-pinter menyikapi harta dan materi. Banyak orang salah sikap. Ada yang anti sama sekali, ada yang mengandalkan materi. Ini dua-duanya negatif, kata Hamka. Jadi seperti tadi loh, gaya platonik yang anti materi, atau gaya Aristoteles yang sangat peduli dengan materi. Terus digabung, memang paradoks sih. Tapi yo jangan hidup hanya mengandalkan materi. Memang dia menggoda, tapi jangan diandalkan. Meskipun tidak diandalkan, juga jangan ditinggalkan. Kita perlu materi, kita perlu harta. Jadi kata Hamka begini, kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia, dia ini orang yang tertipu. Jadi biasanya orang yang mengandalkan materi untuk bahagia adalah orang yang belum kaya. Orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan.
Hamka menyatakan begini di bukunya, sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta. Akan tetapi yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya. Hendak menjadi kaya tapi selalu gagal. Kadang dirundung rasa mencapai kesenangan, padahal tak diperoleh kesenangan lantaran kehilangan kebahagiaan. Pendapatnya tak didengar lantaran ia miskin. Karena itu diputuskannya lah bahwa bahagia itu ada pada uang, bukan lainnya. Kaidah ini berasal dari hati yang kecewa. Jadi kalau ada orang bilang, lah sudahlah, apa-apa itu kalau pengen bahagia ya apa ya harta, atau ya intinya duit lah, nggak usah dibahas susah-susah, intinya duit bahagia itu. Orang yang bilang begini biasanya masih belum punya banyak duit. Jadi maka dia bilang begitu. Buktinya apa? Orang yang kaya raya, uangnya banyak, biasanya justru dia baru sadar ternyata bukan itu intinya. Hamka membeli ilustrasi begini, coba dicek ya. Kadang-kadang ada orang miskin, kemudian dia bercita-cita kaya. Dalam bayangannya, kalau saya kaya bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ternyata begitu kaya beneran, tidak jadi kebaikan ini, kebaikan itu. Dia malah jadi sombong, jadi pelit. Itu juga ada kalimat, itu bukan dari saya loh ya, dari beliau. Ada negarawan yang ketika jadi anggota parlemen berjanji akan menolak segala kezaliman. Tapi setelah jadi presiden atau perdana menteri, justru dia sendiri yang menzalimi rakyatnya. Jadi banyak orang yang kalau belum sukses bayangannya luar biasa, tapi begitu sukses beneran, yang ada di bayangan yang baik-baik tadi tidak jalan. Termasuk orang kaya tadi. Teman-teman mungkin lihat kasus ini, kok saya kaya tak sumbang itu, semua uang saya tak kasih. Gayamu kan ngono, karena kamu tidak kaya. Besok kamu kaya beneran, tidak jaminan kamu seperti yang kamu bayangkan tadi. Ini yang disebut kekayaan itu sering menipu. Jangan tertipu, tapi juga jangan ditinggalkan, karena kita perlu. Ada kalimat begini dari Hamka. Sekian lamanya umat Islam membenci dunia. Ini mengkritik kita, tidak menggunakan kesempatan sebagaimana yang lain. Lantaran itu mereka jadi lemah, akan berkorban, tidak ada yang dikorbankan, karena harta benda dunia telah dibenci. Akan berzakat, tidak ada yang dizakatkan karena mencari harta dikutuk. Orang lain maju dalam lapangan penghidupan, mereka mundur. Dan bila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi budaknya dunia atau orang dunia. Kita sering begitu. Kalau ada orang kaya dicurigai. Ada orang berusaha keras untuk mendapat penghasilan, wah, kamu kok mikir dunia saja. Kita sering mengkritik begitu. Hidup ini yo akhirat, ngapain mikir yang dunia-dunia. Padahal dalam agama banyak hal yang kita perlu harta, perlu dunia. Tapi kita sering mengidealkan justru jauh dari dunia. Ini yang dikritik oleh Hamka. Mungkin antara lain kita tidak maju-maju ya, kita sulit menyikapi paradok materi tadi secara tepat. Nah, sikap yang tepat bagaimana? Kata Hamka, jalanilah kehidupan ini, penuhi keinginan, tapi dapatkan seperlunya saja. Karena jiwa kita itu hanya membutuhkan yang perlu saja agar tetap dalam keadaan sehat. Jadi berharta oke, punya hal-hal duniawi oke, tapi kalau bahasa Jawanya, tapi jangan kedunyan. Kedunyan itu terikat oleh dunia dan hartanya. Hidup hanya mengandalkan hartanya. Penuhi saja sesuai batasnya.
Jadi tidak harus berlebihan. Kuncinya di situ. Jangan meninggalkan materi, tapi juga jangan diperbudak oleh materi. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Kalau ingin menabung demi masa depan, menabunglah. Tapi jangan boros, juga jangan pelit. Hari ini ada istilah yang populer, frugal living. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Jadi kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri butuhnya tidak terlalu banyak. Baju itu mungkin dulu saya ceritakan, sebenarnya 3 saja cukup. Baju 3 itu yang 1 dipakai, yang 1 di lemari, yang 1 dicuci. Nanti yang dicuci dipakai, yang dipakai dicuci, yang sudah dicuci di lemari. Muter gitu terus bisa. Tapi kan beda kalau anak kos ya. Baju Pak, ada yang dipakai, yang sudah dipakai dicendelkan, ngambil di lemari. Nanti kalau sudah bosan yang dipakai, yang dicendelkan dipakai lagi. Tidak ada fase nyucinya, pokoknya dipakai kontak-kontak. Baik, iyalah, dunia penting, tapi dunia adalah, kalau bahasa Arab itu mazro'atul akhirah. Dia adalah ladang, media untuk kita bisa bahagia di akhirat. Jadi kebahagiaan kita di dunia adalah modal bagi kebahagiaan kita di akhirat. Semakin kuat dunia kita, harusnya semakin menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau banyak mengambil dari Imam Ghazali. Bahwa, kayak tadi loh tentang materi dunia, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jiwa kita juga begitu, harus tengah-tengah, tidak lebih, tidak kurang. Ini saya bikin tabel. Ini sebenarnya mengambilnya dari kitabnya. Awalnya yang punya ide ini Ibnu Miskaweh. Disinggung juga oleh Imam Ghazali. Dikutip oleh Hamka. Hidup bahagia itu cirinya 4. Yang tengah itu Iffah, syaja'ah, hikmah, dan adil. Iffah itu harga diri, menahan diri, terhormat. Syaja'ah berani, hikmah bijaksana, dan adil. Kalau kita punya 4 ini, hidup kita bahagia. Jangan lebih, jangan kurang. Iffah yang menahan diri tadi, kalau kurang namanya khumud atau dingin. Berarti orang yang tidak punya inisiatif, tidak ada geraknya, males-malesan, itu khumud, tidak terhormat. Atau berlebihan. Kalau berlebihan namanya syarah. Syarah itu rakus. Jadi orang jangan males-malesan, tapi juga jangan rakus. Secukupnya saja berikhtiar semaksimal kita. Disitulah ada iffah, kehormatan diri kita. Yang kedua, syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya ngawur, nekat. Bahasa Arabnya tahawur. Juga jangan kekurangan. Kalau kekurangan namanya juben, pengecut. Jadi orang levelnya pemberani saja, jangan nekat. Jadi nekat itu berarti tanpa perhitungan. Kalau pengecut tidak berani sama sekali. Kemudian hikmah. Hikmah ini hubungannya dengan ilmu. Ternyata ilmu juga harus pas. Namanya hikmah. Jadi ilmu itu harus pas. Berlebihan jelek. Namanya safah. Lancang istilahnya.
Jadi seperti hari ini itu kan ada banjir informasi macam-macam. Kalau kita tidak bisa memfilter, banyak ilmu yang tidak ada gunanya. Itu yang disebut safa. Boleh dicek di kepala kita, mungkin ada banyak informasi-informasi yang apa iya saya harus tahu itu. Mungkin ada informasi, Pak, artis itu loh Pak, kemarin kan baru nikah, sekarang mau cerai lagi Pak. Pak, ini macam-macam kan, coba isi kepalamu itu tidak karu-karuan di sini. Itu namanya safah. Kekurangan informasi ya jelek, itu namanya bodoh. Jadi tidak update, kurang informasi jelek. Tapi berlebihan sampai semua yang tidak penting kita tahu, itu ya jelek. Yang bagus apa? Bijaksana. Pastikan pengetahuan-pengetahuan yang kita input ke kepala kita sesuatu yang penting, yang baik, yang manfaat. Itu namanya hikmah. Yang keempat, adil. Adil itu pas. Segalanya pas itu adil. Begitu kekurangan, berarti sudah zalim. Kita melakukan ketidakadilan. Berlebihan, mazlum. Muhana. Muhana itu hina. Maka jangan kekurangan, jangan berlebihan. Jangan zalim atau mazlum. Zalim itu jelek. Kalau zalim jelas jelek. Mazlum juga jelek. Apa ada Pak orang yang sikap mentalnya mazlum banyak? Orang mazlum itu kan orang yang merelakan dirinya dijajah, dizolimi. Itu jelek. Kita tetap harus ada di titik adil. Kan banyak kadang-kadang kita itu pakai sudut pandang. Misalnya ada teman kita mencaci maki kita, ngomong jelek-jelek tentang kita, terus kita begini, biar saja dia ngomong jelek-jelek, nanti dia dapat dosa, nanti pahalanya dia dikasih saya, terus dosaku dikasih ke dia. Pokoknya kita perhitungan lebih untung aku kok, biar saja dia dosa terus, tambah banyak dia ngomong jelek, tambah itu. Ini namanya kita diam saja, membiarkan diri kita dizolimi, membiarkan fenomena kezoliman. Kalau memang itu kesalahan, kekeliruan yang perlu diluruskan, luruskanlah. Ingatkan semampu kita. Man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa. Kalau tidak bisa diingatkan saja bilisanihi. Biyadihi bukan berarti dipukuli ya. Biyadihi itu dengan kuasa kita. Misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok kalau ujian tidak usah nyontek lagi. Itu berarti dia ada ketergantungan sama kita. Kalau berangkat kuliah tidak usah bareng lagi lah. Itu menggunakan kekuasaan kita. Kalau enggak dengan mulut kita. Kalau enggak ya paling enggak hati kita mengingkari. Menurut saya itu jelek, dosa. Coba saya mau mengingatkan, enggak berani, kalah besar saya. Biarlah, nyari selamat saja. Paling enggak kita mengingkari kezaliman itu. Jadi tetap kita tidak boleh menolerir ketidakadilan. Apalagi kita sendiri yang tidak adil. Itulah sumber kebahagiaan. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.